Menjelang gelaran Pesta Demokrasi atau Pilkada serentak, Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung meningkatkan intensitas pengawasan harga bahan pokok di pasar. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya aksi borong bahan pokok untuk alat kampanye, termasuk mewaspadai adanya distribusi bansos untuk alat kampanye dari calon petahana. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pangan Bandar Lampung, Muhammad Yusuf, menyatakan aksi borong dan maraknya bansos jelang pemilu atau pilkada biasanya berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Namun sejauh ini Dinas Ketahanan Pangan belum mendapatkan temuan tersebut. Jikapun ada, akan segera dilaporkan ke Bawaslu stakeholder lain. Kita memantau di pasaran soal ketersediaan. Kalau ada calon yang mempergunakan bahan pangan sebagai salah satu media untuk dia berkampanye, kita tetap berkoordinasi dengan Bulog dan sumber-sumber pemasok lainnya untuk menjaga ketersediaan di pasar. Tapi sampai dengan saat ini kita belum jumpai itu gitu loh. Dan itu bisa berpengaruh ke harga. Tapi yang perlu diketahui juga, cadangan di gudang Bulog juga di FREA, divisi regional Lampung itu cukup, kita tidak khawatir. Berarti antisipasinya kita akan terus melakukan pemantauan ya, Pak ya untuk ini Pak? Pemantauan kita selalu setiap hari, kita Dinas Perdagangan, Perekonomian, semua melakukan pemantauan setiap hari. Selain ke pasar, Dinas Ketahanan Pangan juga mengecek stok pangan di gudang Bulog. Sejauh ini, sebagian besar harga dan stok bahan pokok di pasar masih stabil, kecuali harga beras yang mengalami kenaikan rata-rata Rp500 per kilogram. Kenaikan harga beras diklaim karena dampak kemarau. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sebanyak 85 anggota DPRD Provinsi Lampung periode masa jabatan 2024-2029 Senin siang dilantik. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Lampung Asnahwati. Sidang paripurna pelantikan anggota DPRD berlangsung lancar. Dari 85 anggota DPRD yang dilantik, sebagian besar adalah wajah-wajah baru. Pada paripurna ini, Ahmad Giri Akbar terpilih sebagai ketua sementara. Atas nama seluruh anggota DPR Provinsi Lampung, periode 2024-2029, menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua, saudara-saudara anggota DPR Provinsi Lampung, hasil pemilu legislatif 2019-2024 yang telah berhasil menyelesaikan tugasnya dalam mengantarkan daerah dan rakyat Lampung khususnya menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dalam segala aspek. Mereka yang dilantik diantaranya adalah Fauzi Heri. Ia merupakan salah satu wajah baru di Parlemen Lampung yang menyatakan akan memperjuangkan perbaikan infrastruktur di Lampung yang banyak dikeluhkan masyarakat. Kalau DPRD itu salah satu tugasnya itu adalah di budgeting dan pengawasan. Tentu saja kita memastikan bahwa semua pembangunan ini bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita itu banyak sekali PR-nya, ada 17.000 km jalan provinsi. Yang kondisinya menurut data itu baru 70% kemantapannya. Artinya ada 30%. Kalau rata-rata satu kilometer itu 8 miliar untuk memperkuat yang membuat jalan itu bagus, maka bisa dibayangkan APBD kita nggak mampu. Karena itu ini harus ada sumber-sumber lain yang harus bisa dicari. Dan yang paling penting adalah menutup kebocoran-kebocoran itu. Pada pelantikan ini terdapat 4 anggota DPRD terpilih yang mengundurkan diri karena maju pada pilkada serentak. Mereka yakni Rahmat Mirzani Zausal, bakal calon gubernur, Nanda Indira, bakal calon Bupati Pesawaran, Parosil Mabsus, bakal calon Bupati Lampung Barat, dan Winarti, bakal calon Bupati Tulang Bawang. Jabatan mereka diganti atau PAW oleh teman separtainya yang mendapat suara terbanyak di bawahnya pada pemilu lalu. Arsadi Saputra dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Sebuah dermaga tua di Kelurahan Teluk Jaya, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung disulap menjadi tempat wisata nan eksotik. Warga menyebutnya Senja Malaka. Wisata berkonsep restoran di atas laut yang menyajikan pemandangan alam romantis pada malam hari. Pengunjung dibuat takjub dengan pemandangan dan desiran angin laut. Sejumlah spot foto, panggung musik, hingga tempat makan dengan menu masakan Nusantara juga sudah disiapkan untuk memanjakan pengunjung. Tempat wisata ini sangat cocok untuk dikunjungi bersama keluarga, rekan kerja, atau orang terdekat. Sejumlah pengunjung juga mengaku sudah beberapa kali ke tempat wisata ini karena tiket masuknya juga sangat terjangkau, yakni Rp5.000 per orang. Ini udah yang kedua kalinya. Sebelumnya kita tahu info tempat ini dari mana sih? Kita lihatnya dari Google, kemudian dari TikTok, dari yang lagi pada viral kita lihat, terus kita dapet. Terus setelah datang ke sini, gimana nih pendapat kita untuk suasana dan pemandangannya? Kalau suasananya nyaman ya, terus pemandangan juga cakep, apalagi pinggir laut. Cuman lebih enak kalau datang sini emang malam hari sih, supaya view penerangannya itu lebih bagus banget. Tapi kalau kita sini memang tiap malam ya? Ya, kalau ramai sih malam ya. Biasa kalau malam Sabtu atau malam Minggu ramai banget di sini, dan ada live musiknya juga sih. Oke, nah untuk biaya masuk sendiri dikenakan biaya berapa nih, Mbak? Yang murah cuma 5.000, jadi terjangkau. Banyak masyarakat yang main ke sini, berlibur ke sini untuk foto-foto, untuk selfie-selfie. Si Malaka ini khususnya untuk nyantai, kalau Ditunggu ya Bang ya. kenangan, ya apalagi ada siapa ya? jauh-jauh dari keributan ya masuk lah. Jadi kalau khusus untuk pantainya sih bagus gitu. Tapi untuk posisi dari pantainya sendiri agak kumuh sih karena dekat sama masyarakat kan. Seperti apakah harapan kita ke depan nih? Ya lebih dirawat lah pantai-pantai ini kan, supaya dijaga kebersihannya. Pengunjung tidak hanya dari Bandar Lampung saja, namun juga banyak dari luar daerah seperti Sumatera Selatan dan Jakarta. Meski demikian, pengunjung berharap pengelola bisa menambah fasilitas umum seperti tempat sampah hingga toilet. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.